Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Apakah semuanya wabarakatuh. dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. 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 Baiklah anak-anak ibu semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, mari kita tampungkan tangannya bersama, kita baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqni warzuqni Rahmat. fahma. Amin. Amin. Baiklah, anak-anak ibu, siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Apakah anak-anak hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semuanya anak-anak ibu pada hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi kita pada hari ini, tolong disimpan ya Ananda. Jadi, yang ada di atas meja Ananda itu adalah buku pendidikan agama Islam. Dan bagi meja yang masih belum lurus, diluruskan dulu. Dan bagi baju yang belum masuk, bagi anak-anak ibu, masukkan terlebih dulu, biar kita rapi. Oke. Tadi pagi, apakah ada anak-anak ibu sarapan? Sudah, Bu. Ada, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau anak ibu sarapan tadi pagi, berarti semangat belajarnya pada pagi hari ini. Dan ibu akan menguji kesemangatannya. Tepuk semangat. 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 Semangat anak ibu belajarnya. Semangat, Bu. Dan minggu lalu kita telah membahas materinya tentang hadiah. Siapa yang masih ingat apa itu hadiah? Ayo. Pemberian, Bu. Ya, pemberian seseorang atas prestasi yang didapatinya. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah, yaitu kisah istimewa Fathu Mekah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu dapat menjelaskan peristiwa Fathu Mekah, dan yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah, dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menemukan nilai yang terkandung dalam Fathu Mekah. Nah, pernahkah anak ibu berjanji dengan teman? Pernah, Bu. Nah, Bu. Mana kalau temannya ingkar dengan janji? Gimana perasaan anak ibu? Sakit hati, Bu. Sakit hati, apalagi? Jengkel, Bu. Kecewa, Bu. Oke, bagus sekali anak ibu. Ya, ketika kita seseorang berjanji dengan kita dan tidak ditepati, tentu kita merasa jengkel, ada marah, ada kesal. Ya. Nah, tahukah anak-anak ibu mengenai peristiwa Fathu Mekah? Belum, Bu. Belum tahu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Mulai dari gambar dulu. Tampak sama anak ibu gambarnya? Nampak, Bu. Gambar apa yang tampak pertama? Ada gambar onta, Bu. Ada gambar onta, iya bagus. Gambar Ka'bah, Bu. Gambar Ka'bah, iya. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini mengenai peristiwa Fathu Mekah. Nah, kita akan bahas dulu mengenai pengertian peristiwa Fathu Mekah. Siapa yang tahu apa itu Fathu Mekah? Belum, Bu. Pembebasan kota Mekah, Bu. Dari Nah, orang kafir Fathu Quraisy. Mekah itu artinya pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun berapa? 8, Bu. Tahun ke-8, Bu. Pada tahun ke-8 Hijriah, pintar. Dan selanjutnya, apa penyebab terjadi peristiwa Fathu Mekah itu? Nah, peristiwa Fathu Mekah ini penyebab terjadinya yaitu karena dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir Quraisy. Yang terjadi perjanjian ini pada tahun ke-6 Hijriah. ke-6 Hijriah. Kemudian di dalam peristiwa Fathu Mekah tadi ada perjanjian apa namanya?
Hudaybiyah, Bu. Iya, pintar Iya, Ananda Bu. Dia. Perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy, Bu. Quraisy. Nah, oke, pintar. Nah, kemudian ada yang membelatar belakangi perjanjian Hudaybiyah ini karena adanya kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang datang ke kota Mekah. Nah, siapa yang tahu isi dari perjanjian Hudaybiyah itu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu ada isinya yang pertama, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah pada tahun ini, namun boleh mengerjakan pada tahun depan. Dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Sedangkan yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Dan selanjutnya, menolong orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad di kota Madinah. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan pada suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Sudah tahu anak ibu isi perjanjian Hudaybiyah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita masuk lagi materi selanjutnya itu mengenai nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. Siapa yang tahu? Siapa yang baca semalam bukunya pasti tahu. Ayo, siapa yang tahu? Ananda Ilin tahu? Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk tidak membunuh siapapun kecuali mereka yang melawan, Bu. Ya, pintar. Ananda Juni tahu? Nilai perdamaian terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Nah, nilai perdamaian terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah itu yang kedua, Nabi Muhammad SAW menjamin keamanan kebebasan beragama bagi semua orang, baik itu kaum muslim maupun non-muslim. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Ka'bah dibersihkan dari berhala dan patung-patung. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda Ibu menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu di sini punya kartu. Kartu ini nanti akan Ibu bagikan di masing-masing kelompok, di mana tugasnya nanti anak Ibu mencocokkan dengan pertanyaan yang telah disediakan di kartu dengan isian yang telah disediakan. Nanti anak Ibu diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian dan penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah, dan kelompok 2 membahas isi dari perjanjian Hudaybiyah, dan yang ketiga membahas nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. Mengerti anak Ibu instruksi tugasnya? Mengerti, Bu. Bu. Nah, silakan berkelompok. Nah, kerjakan tugasnya dalam kelompok masing-masing. Ya, Nah, Bu. Baik. nanti kan sudah selesai, langsung presentasikan ke depan. Ibu kasih waktunya 10 menit ya, dicocokkan Ya, Bu. dengan pertanyaan yang diberikan tadi. Bagi kelompok yang sudah selesai, langsung presentasikan ke depan. Sudah selesai, Ananda? Sudah? Belum, Bu. Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi ya. Ayo, semangat. Kerjasama itu penting. Pasti akan menghasilkan yang terbaik nanti. Kalau kita menyelesaikan satu dengan bersama-sama, maka hasilnya bagus nanti. Kami sudah, Bu. Ayo. Sudah. Ayo, Ananda Komar, silakan dipresentasikan ke depan. Ada 3 pertanyaan ini kan. Kapan terjadinya peristiwa Fathu Mekah? Dan yang kedua, apa yang menyebabkan peristiwa Fathu Mekah itu? Dan yang ketiga, apa itu peristiwa Fathu Mekah? Silakan dipresentasikan Ananda Komar. Bisa nggak, Bu, teman saya, Bu? Dia lebih pandai berbicaranya, Bu. Siapa teman yang lebih pandai itu? Si Yul Madri, Bu. Pandai dia bicara, Bu.
Nah, ayo anak-anak Ibu. Zulmadri, silakan dicocokkan dengan jawaban yang ada di sampingnya. Pada tahun 8 Hijriah, Bu. Iya, pintar. Peristiwa Fatu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Bagus. Yang keduanya, Nanda, Yang apa yang kedua, menyebabkan peristiwa Fatu Mekah itu tadi? melanggar perjanjian Hudaybiyah, Bu. Orang Ya, kafir, Bu. bagus juga. Karena melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang Hudaybiyah, Bu. ketiga, apa itu peristiwa Fatu Mekah? Penaklukan kota Mekah, Bu. Pembebasan kota Mekah. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari kerja kelompok yang sudah Anda Bu kerjakan tadi, kelompok 1 memiliki nilai tertinggi. Bagus sekali. Dan berani tampil ke depan, siapnya duluan, dan mendapatkan nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ananda Ibu, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasannya peristiwa Fatu Mekah itu merupakan pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan yang kedua, penyebab peristiwa Fatu Mekah itu karena dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Dan yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, ada nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fatu Mekah. Ada berapa tadi? Nah, yang pertama, untuk tidak membunuh siapapun kecuali membunuh lawan. Yang kedua, Nabi Muhammad menjamin keimanan dan kebebasan beragama bagi semua orang. Ya, jadi siapa yang masih ingat kapan terjadi peristiwa Fatu Mekah tadi? 8 Hijriah, Bu. Tahun 8 Hijriah. Pintar, Ibu. Kemudian apa yang menyebabkan peristiwa Fatu Mekah tadi? Melanggar perjanjian Hudaybiyah, Bu. Melanggarnya perjanjian Hudaybiyah kaum oleh Quraisy, Bu. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Pembebasan perjanjian antara Yang Nabi dilakukan Muhammad oleh Nabi Muhammad dengan kaum kafir, Iya, Bu. perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama orang kafir Quraisy. Bagus sekali, anak ibu pintar. Sudah mengerti semuanya? sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Apakah hari ini anak ibu senang belajarnya? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah. Saya senang kalau anak ibu senang menerima pelajaran pada hari ini. Nah, karena waktu kita hampir habis, ibu akan memberikan PR, pekerjaan rumah, yang ibu bagikan di LKPD ini. Anak-anak ibu kerjakan di rumah, dan minggu besok, anak-anak ibu kumpulkan tugas yang ibu berikan ini. Kemudian, untuk tugas berikutnya atau kita berikutnya itu mengenai haji wada. Anak-anak ibu baca bukunya di rumah, dipahami supaya nanti pas belajar kita nyambung belajar. Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Setelah pembelajaran kita pada hari ini, ibu ucapkan dengan membacakan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,